Ruhut Sitompul buka suara soal unggahan foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenakan pakaian adat Papua. Ia mengaku bermaksud menyindir tingkah Anies yang kerap menggunakan pakaian adat daerah yang tengah dikunjungi. Menurutnya, hal itu dilakukan Anies demi dianggap orang Indonesia asli. Ruhut mengaku tidak ada niat melontarkan penghinaan. Dia juga menyebut foto Anies yang ia sebar tidak mengandung unsur penghinaan. Kok jadi penghinaan? Nggak ada penghinaan, tapi mereka suka menghina, katanya. Ruhut mengaku hanya mendapatkan foto tersebut di media sosial, lalu mengunggah kembali di akun Twitter miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari ini kita digegerkan dengan sebuah meme yang diunggah oleh politisi PDIP Ruhut Sitompul ya. Ini Gubernur DKI Anies Baswedan ditampilkan dalam pakaian adat Papua, orang Papua, dan katanya itu pakaian adat orang Dani, dan kemudian ini Bung Ruhut dilaporkan ke polisi karena dianggap ini macam melakukan penghinaan terhadap orang Papua, dan yang melaporkan itu namanya Bung Petrodes Mega Kelinduan. Ini disebut di situ namanya Komandan Patriot Revolusi gitu ya. Saya akan menghubungi Bung Mega panggilannya ya. Halo Bung Mega, apa kabar? Halo Bang, kabar baik. Ya. Jadi gimana kemarin ini, sudah sampai di mana proses pelaporan Anda terhadap Bung Ruhut ini? Saya kan ini baru jeda sehari Bang. Ini Ya. nanti pasukan saya mungkin sebentar sore. Ditanya ini lagi, kembali ke Mabes lagi. Ya. Untuk proses kami akan kawal tiap hari Bang. Oke. Sudah sampai di mana dia punya ini. Nah, kemarin sudah diterima laporan itu ya? Sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen ya? Sudah diterima, kami sudah terima dia punya apa dari kepolisian kan? Ya. Surat masuknya kami sudah terima. Sudah ada. Oke. Nah, apa dasarnya sebenarnya kok Anda yang melaporkan ini, bukan Pak Anies yang melaporkan? Iya. Ini sebelum saya jauh ke ini, saya jelaskan dulu ya Bang, siapa ini saya. Silakan. Ya. Silakan. Siap. Jadi saya ini Panglima Komando Utama Komando Patriot Revolusi. Komando Patriot Revolusi ini salah satu organ sayap paramiliternya Partai Rakyat. Saya ditunjuk sebagai Panglima Komando Utama, dan ini adalah hal yang puji Tuhan karena saya anak Papua. Saya dari timur yang notabene kurang, maksudnya di skala politik nasional ini kan jarang sekali ada orang dari wilayah Indonesia Timur, orang Papua bisa dipercayakan duduk posisi-posisi strategis di ini ya, di Dewan Pimpinan Pusat. Lalu kemudian saya kemarin barusan dari Papua, dari Biak. Barusan saja saya mendampingi Panglima Komando Pimpinan Tertinggi Komando Patriot Revolusi yang dalam hal ini juga Ketua Umum Partai Rakyat. Kami ke Biak itu, dan memang kami diterima sangat baik oleh rakyat Papua, dan ada pesan. Jadi kami itu disambut oleh adat yang namanya mancur adat di Biak ya, injak piring lalu dipakaikan mahkota, dikenakan atribut adat. Artinya ini kan sesuatu kesan yang sangat sekali kami rasakan, dan memang kami mulai pergerakan ini, kami kasih tema matahari terbit dari timur, kami mulai pergerakan ini dari Papua, dari Biak. Sehingga pas baru datang di Jakarta, tiba-tiba kami dikagetkan dengan postingan dari Pak Ruhut Sitompul ini, kan kami sangat kaget dan kami rasa wah, ini kami baru saja dari Papua disambut dengan baik oleh orang Papua, dan memang diterima dengan baik, lalu melalui proses adat yang menurut kami itu sesuatu yang sangat mahal, harganya sangat ini, dan juga di tengah-tengah kondisi Papua yang dalam konflik, ketidakpercayaan rakyat Papua kepada Indonesia yang dibarengi dengan gerakan-gerakan yang cukup masif
lalu kemudian ada isu penolakan DOP, daerah otonomi baru dan sebagainya. Tiba-tiba ada seseorang yang coba mengacaukan dengan postingan yang walaupun sederhana begitu, ini kan sangat mengacaukan, Bang. Menurut saya ini hal yang, karena ini walaupun hal sesederhana itu, tapi menurut saya dia akan berefek melebar, meluas, dan juga mungkin juga akan memicu konflik. Sehingga ini saya merasa ini sesuatu yang konyol dan salah. Menurut saya beliau terlalu konyol, dan saya tetap akan kejar itu. Saya jujur, saya marah, Bang. Saya tersinggung karena saya juga mantan aktivis sosial, saya mantan pimpinan mahasiswa, bukan mantan ya, saya mantan pimpinan mahasiswa, tapi saya sampai hari ini, walaupun saya berpartai, saya masih aktivis sosial, Pak. Saya masih terus memperjuangkan apa yang menjadi pergumulan rakyat Papua. Jadi saya marah karena ketika Pak Jokowi Presiden benar-benar betul mencoba untuk menaruh fokus untuk membangun Papua, mengembalikan hati rakyat Papua, tiba-tiba seorang yang tidak tahu adat, seseorang yang tidak tahu menghargai pemerintah, seseorang yang menurut saya seseorang yang memang benar-benar tidak paham tentang kondisi, tiba-tiba langsung ya mengupload seperti begitu. Ini kan sebetulnya sesuatu yang salah, beliau salah kan. Jadi menurut saya saya harus mengambil sikap tegas begini supaya menegur dia, dan dari beliau tidak ada lagi beliau-beliau yang lain yang coba untuk yang melakukan hal-hal yang sebetulnya itu sifatnya rasis. Itu sifatnya rasis dan melecehkan budaya kami, budaya Papua. Begitu, Bang. Ini yang memicu saya langsung ke itu, walaupun malam saya langsung ke Polda Metro Jaya. Ya. Ya. Oke. Ini perlu klarifikasi. Jadi Anda tidak ada kaitannya ya dengan Anies Baswedan gitu ya, Bu? Anda bukan tim sukses Anies Baswedan gitu? Ya, walaupun hari ini, misalnya kemarin itu bukan Anies Baswedan, misalnya Abang atau siapapun yang mencoba untuk melakukan sebuah lelucon dengan menggunakan, saya tetap kejar, Bang, menggunakan atribut Papua. Ini bukan persoalan Anies Baswedan. Memang ini di wilayah DKI dan yang target beliau ke Anies, tapi saya tidak persoalan Anies Baswedan yang mengenakan baju itu, entah itu edit atau itu asli. Yang jelas bahwa kenapa disematkan busana adat Papua, lalu kemudian ini dijadi gambar Anies Baswedan mengenakan busana adat Papua yang ada taring babinya, lalu pakai mahkota, ini dijadikan bahan lelucon. Padahal itu kan bukan sesuatu yang harus dijadikan yang dijadikan bahan lelucon. Itu kan sesuatu yang nilainya sakral, dan dia adalah hubungan antara Tuhan, alam, dan manusia, gitu. Dan itu turun temurun panjang, Bang. Ini menurut saya begitu. Makasih. Jadi ini karena Anda menganggap bukan persoalan Anies Baswedan atau siapapun, tetapi karena pakaian adat dari salah satu suku di Papua dianggap sebagai lelucon gitu, makanya ini dianggap penghinaan, itu ya poinnya ya? Benar, siapa? Oke, tetapi kan kalau nggak salah Anda sudah dipertemukan ya dengan Bung Ruhut di sebuah stasiun televisi, dan pada waktu itu dia menyatakan tidak ada niat seperti itu, dan dia ya katakanlah dia minta maaf lah seperti itu. Tapi pada waktu itu kemarin Anda menyatakan bahwa Anda tidak dalam posisi memberi maaf atau tidak karena artinya bukan persoalan Anda pribadi gitu ya, lebih pada persoalan Papua gitu. Apa maksudnya itu? Iya, jadi ini kan sifatnya universal ya. Saya ini kan hanya sebuah oknum. Saya cuma sebagai person. Persoalan kalau beliau minta maaf ke saya ini bukan siapa-siapa, karena ini kan kita bicara tentang rakyat Papua. Dan dalam saya kebetulan basic science saya antropologi, Bang. Jadi dalam tradisi Anda antropolog ya, jadi sangat paham soal ini ya. Oke. Dalam tradisi di Papua, permintaan maaf itu tidak semerta-merta hanya permintaan maaf di depan media lalu kemudian bisa terjadi sesuatu yang jadi saya memang tidak mampu menjawab itu, bukan tidak mampu karena saya bukan siapa-siapa. Karena ini kan langsung kepada rakyat Papua yang dalam, apalagi lebih khusus suku Dani, karena ini memang adalah
simbol adalah apa, ornamen-ornamen dan juga apa sesuatu yang berbau adat dan tradisional dari suku Dani di Papua. Jadi saya tidak bisa mewakili suku Dani atau apa mewakili rakyat Papua untuk menerima permintaan maafnya beliau, karena dalam tradisi adat di sana itu ada. Saya kasih contoh, misalnya ada membeli mohon maaf nih, membeli babi dalam jumlah yang banyak, lalu kemudian dibikin acara, lalu kasih makan seluruh rakyat, itu ada adatnya. Jadi memang saya tidak bisa langsung semerta-merta menerima langsung secara spontan kemarin permintaan maaf beliau, lalu saya nggak bisa. Saya justru malah saya malah merusak nama saya, karena saya kan punya tujuan baik. Saya punya tujuan baik. Ya, oke. Ya. Nah, setelah Anda melaporkan itu, apakah kemudian banyak dukungan dari rakyat, dari masyarakat Papua atas sikap Anda melaporkan Bung Ruhut ini? Hari ini kawan-kawan dari beberapa teman-teman yang koordinator mahasiswa se-Jawa Bali misalnya, ada beberapa teman-teman yang merespon saya dan mendoakan saya. Ada beberapa aktivis di kampus di Uncen juga mendoakan saya dan mendukung saya, termasuk Majelis Rakyat Papua dari Papua Barat. Itu juga ada yang juga mengeluarkan statement tegas tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ruhut. Ya saya tidak tahu, ini baru selang 1 hari ya Bang. Saya nggak tahu besok-besoknya lagi. Karena ini kan saya berusaha cepat agar jangan membias, agar tidak ada lagi gerakan-gerakan yang kita tidak inginkan bersama seperti kasus rasis kemarin di Surabaya. Makanya saya berusaha cepat, malam itu juga saya harus lapor. Kalau tidak, ini supaya mereka tahu bahwa ini sedang diproses di polisi. Kalau tidak, saya takut dan sampai ada demo dan sebagainya yang malah membuat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Bahkan sampai bisa memantik atau memicu ke konflik horizontal. Makanya itu kemarin di pesan saya itu saya mengimbau supaya ketika ada rakyat Papua, pemuda Papua, aktivis Papua yang mendengar saya sedang memasukkan laporan ke Polda Metro Jaya, saya mohon supaya tenang dan kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Polri, yang dalam hal ini Visi Polri sedang melakukan presisi, jadi kita harus mendukung penuh Polri untuk menindak dengan tegas kalau memang beliau memang benar-benar bermaksud untuk melecehkan budaya Papua dengan konten atau postingan beliau itu, mungkin gitu Bang. Oke, nah tentu saja Anda selain mengumpulkan bukti tentu sudah ada juga opini hukum maupun dari sisi ahli IT gitu yang mensupport Anda. Saya kebetulan mengambil kuasa hukum saya ini orang Batak juga Bang, dari Sanggang Sianipar. Ini supaya rekonsiliasi ini saya tunjukkan di awal ini bahwa supaya jangan terjadi. Saya ini kebetulan kawan saya orang Batak bisa diajak sebagai kuasa hukum ya. Saya malah coba melakukan rekonsiliasi dari awal dengan mengambil kuasa hukum saya untuk mendampingi saya, bersama-sama kita ke Polda Metro Jaya melaporkan ini. Dan kebetulan kuasa hukum saya ini menguasai benar tentang Undang-Undang ITE ini 2008, lalu kemudian nanti kalau dia berbias kepada Undang-Undang nomor 301 atau berapa yang tentang kasus satu tentang itu tuh, saya kurang hafal, mohon maaf. Nanti kita lihat pengembangannya kan. Ya. Gitu. Oke, sebagai orang Papua, apakah Anda merasa banyak sekali kasus banyak pelecehan-pelecehan, prasangka rasis terhadap orang Papua itu, dan seperti apa sih sebenarnya yang diingin oleh orang Papua itu? Ya, jadi memang kalau kita bicara terlalu jauh memang panjang ceritanya, Bang, panjang ceritanya. Namun ini sudah kodrat gitu ya. Mungkin karena perbedaan di NKRI ini yang paling menyolok kita dari Papua ya, kulit hitam, rambut keriting, dan juga pengaruh dari westernisasi, misalnya perbedaan yang di sana juga tentang kulit hitam, dan ini yang mungkin mengakibatkan banyak sekali rakyat Indonesia dari daerah lain yang mungkin tidak
bukan tidak menerima, tapi tidak menghargai kebinekaan ini, sehingga terkadang nggak tahu sengaja atau tidak disengaja diucapkan kalimat rasis yang kemudian memicu konflik. Ya itu saya pikir ini kan kembali ke komitmen pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga kepolisian serta TNI, dan juga terutama kepada kita ya, generasi muda yang hari ini ada di Papua, bahwa kita harus komitmen. Saya kemarin tekan juga itu waktu kasus rasis Surabaya. Kita harus komitmen bahwa harus ada aturan hukum yang mengatur tentang benar-benar siapapun dia bangsa Indonesia yang mencoba untuk melakukan tindakan yang rasis itu harus dihukum, dan dengan hukum yang benar-benar sesuai dengan apa yang dia buat. Karena pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah melakukan banyak sekali pendekatan-pendekatan untuk mengambil hati rakyat Papua, dan juga melakukan beberapa program-program pembangunan yang cukup mengeluarkan anggaran yang banyak dan perhatian yang benar-benar khusus serta ekstra gitu kan. Khusus kita lihat saja Bapak Presiden sudah sering sekali ke Papua. Nah, ini kan berarti harus didukung oleh semua komponen dan semua elemen gitu Bang. Dan yang paling penting itu tentang jangan lagi mengorek luka yang sudah ada gitu. Seluruh komponen baik itu akademisi, TNI maupun Kapolri, Polri maupun apapun ya, paguyuban dan sebagainya, kita harus benar-benar menjaga hal ini supaya jangan terjadi kembali mengungkit luka itu, lalu kemudian keseimbangan dan juga apa yang sudah dibangun oleh pemerintah Indonesia ini goyang kembali. Karena saat ini kan sudah ada namanya program afirmasi itu. Afirmasi itu kan itu cara supaya ada keberpihakan kepada orang asli Papua dengan cara menyiapkan ruang-ruang buat SDM terbaik Papua di pusat, supaya bisa terdistribusi di kementerian, terdistribusi di TNI Polri dan sebagainya. Nah, ini kita harus sama-sama jaga itu, dan rasis ini sangat berbahaya gitu. Itu yang kita harus ini ya. Siap. Oke, itu sebabnya mengapa kemudian ketika muncul ini Anda langsung bertindak gitu ya, karena khawatir dampaknya tadi ya, dampak yang lebih luas, apalagi kan ini dilakukan oleh seorang public figure seperti Ruhut Sitompul ya. Benar. Oke, jadi ekspektasi Anda apa ini terhadap polisi? Apakah kasus ini harus terus jalan ataukah dimungkinkan gitu untuk pribadi Anda ya, bukan untuk orang Papua, mungkin ada mediasi dengan Anda secara pribadi? Ya, sekali lagi saya ulangi Bang, saya ini hanya seorang intelektual dan satu orang dari sekian banyak orang Papua yang ada. Saya juga sebetulnya secara adat saya bukan kepala suku, saya bukan tua adat, saya bukan siapa-siapa begitu kan. Saya hanya menggunakan hak atau kapasitas intelektual saya dan juga sebagai pemuda Papua untuk melaporkan. Dan saya tidak pakai nama pribadi saya. Ketika polisi tanya, ini bukan persoalan person, ini persoalan rakyat Papua. Jadi saya tidak pakai nama pribadi saya. Itu bukan foto saya di situ, bukan foto saya. Yang jadi masalah itu di situ ada busana adat orang Papua yang ditempelkan, entah ditempelkan ke mukanya Pak Anies atau Pak Anies yang ditempelkan ke muka seorang Papua yang mukanya cuma diedit atau bagaimana, atau memang benar itu fotonya Pak Anies, ya itu ya nanti kita kaji lebih dalam lah. Yang jelas bahwa saya untuk keputusan memaafkan perilaku beliau itu tidak bisa dari mulut saya. Tidak bisa dari mulut saya. Maksud saya ini adalah hak penuh orang Papua terutama suku Dani untuk memaafkan beliau dan juga apakah beliau menjalani proses lebih lanjut dan tidak, itu saya pikir kita serahkan itu kepada yang berkompeten, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan kan, yang nanti akan memutuskan. Ya. Baik, Bung Petrodes Mega Kelinduan. Jadi mudah-mudahan nggak salah saya nyebut nama Anda ya, udah betul ya, lengkap ya.
Oke. Saya Petrodes. Kalau Pak Ruhut bilang saya Petrodus, itu salah itu. Yang benar Ya, Petrodes. Petrodes itu Mega, Petrus, seperti batu karang. ya, Ya. Petrodes Mega Kalinduan, ya. Ini Ya, Panglima Komando Patriot Revolusi dari Papua. benar. Ya. Terima kasih, Bung. Pusat. Oh, Di pusat. Oh, ya. pusat. Baik. Ya. Terima kasih, Bung Mega. Ya, demikian tadi perbincangan saya dengan Bung Petrodes Mega Kalinduan. Jadi beliau adalah Panglima Komando Patriot Revolusi Pusat. Dan juga ini aktivis sebagai Sekjen Partai Rakyat. Saya Arif mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bung.